Kelahiran kembar buncing merupakan suatu fenomena di mana masyarakat Bali percaya bahwa kelahiran kembar buncing di suatu desa dipercaya dapat membawa malapetaka. Sehingga keluarga yang melahirkan bayi kembar buncing harus melalui beberapa upacara adat yang dipercaya sehingga dapat kembali suci dan diterima kembali di desanya. Namun saat ini, kepercayaan atau mitos tersebut sudah tidak dilanjutkan lagi, meskipun telah tertuang pada kitab lontar yang terbilang sakral. Hal yang membuat tradisi tersebut tidak dilakukan lagi ialah karena terdapat salah satu dari rangkaian tradisi penyuciannya dilakukan dengan mengasingkan mereka di suatu tempat yang jauh dari kehidupan dan dilakukan selama 3 bulan. Serta dampak ketidaksenjangan sosial yang terjadi di lingkungan membuat kehidupan sosial di daerah Bali menjadi mengatasnamakan kasta, dan membawa pengaruh yang kurang baik. Dalam catatan sejarah yang berada di daerah sekitar Dausa, Kintamani Bangli, daerah tempat kelahiran anak itu di masa lalu, itu diasumsikan oleh masyarakat sebagai anak dari Kang Cingwi. Kang Cingwi adalah seorang putri yang sangat cantik yang dinikahi oleh Jaya Pangus. Kang Cingwi bertempat tinggal di dalam Balikang. Pernikahan Jaya Pangus dan Kang Cingwi ini melahirkan seorang anak kembar buncing, yaitu dalam sejarah atau tradisi di Bali dikenal dengan Raja Masula dan Masuli. Masula adalah laki-laki sedangkan Masuli adalah yang putri. Kang Cingwi, anak dari seorang saudagar Cina yang bernama Ping An dan bertempat tinggal di pegojongan di daerah Kretek Timur, itu adalah daerah bawah dari Pingan. Ping An yang diambil dari nama ayah Kang Cingwi inilah yang menjadi asal-usul pendirian daerah Pingan, yaitu daerah dekat Pura Panulisan. Disitulah dia menjual pingan atau piring. Kang Cingwi ini seorang putri yang sangat cantik yang mengakibatkan Raja Bali Aga pada waktu itu tergila-gila, walaupun penasehat kerajaan sudah melarang menikahi Kang Cingwi karena dianggap menikahi putri bukan dari keturunan beragama Hindu tetapi dia adalah keturunan seorang yang beragama Buddha. Tetapi tetap saja Jaya Pangus menikahinya. Dengan demikian kelahiran anak yang disebut Masula Masuli ini dianggap istimewa, dianggap raja turun ke dunia. Tidak hanya keturunan dari seorang raja atau triwangsa lainnya tetapi juga dari golongan sudra yang disebut dengan Jaba Wangsa juga melahirkan kembar buncing. Karena kalau golongan kasta lebih tinggi yang melahirkan anak kembar buncing akan dianggap berkah, dan sebaliknya kalau golongan sudra akan dianggap petaka. Karena dia memada-mada atau menyamai raja, terutama siapapun yang melahirkan anak buncing, maka ada ucapan raja pada saat itu memberikan bisama atau hukuman bahwa kalau ada orang sudra atau Jaba Wangsa melahirkan anak buncing seperti kelahiran Masula dan Masuli, maka hukumannya adalah dia harus dipondokkan selama 42 hari di daerah Liminitas, yaitu daerah yang ada antara setra atau kuburan dengan desa. Disitulah mereka harus ditempatkan. Tetapi bagaimana dengan wangsa lain atau keturunan lain kalau dia lahir dari seorang golongan yang masih berada di bawah wangsa raja, terahnya masih terah raja, maka dia tidak diasingkan. Tetapi dia ditempatkan di pura desa selama 3 hari. Setelah itu dimandikan di perempatan agung, diupacarai pembersihan pamerascita. Setelah itu hasil wangsuhnya, airnya dibagikan kepada penduduk untuk disiramkan di hulu carik atau sawah yang disebut dengan temuku, dengan logika supaya air yang dianggap titisan dewa turun ke dunia itu memberikan kesuburan kepada padi atau kepada sawah yang telah disiramkan oleh air mandi para golongan raja yang memiliki anak kembar buncing tersebut. Sedangkan kalau golongan Brahmana yang melahirkan anak seperti itu, hukumannya dia adalah cukup dikeluarkan dari rumahnya beberapa hari dan melakukan upacara pembersihan kembali di daerah rumahnya itu, yaitu melakukan mecaru dan pamerascita.
Dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi anak atau keluarga yang manak salah itu tidak sama sesuai dengan ucapan raja antara golongan Jabawangsa, golongan Brahmana, golongan Ksatria, itu berbeda. Itu artinya ada makna politik yang bermain di balik hukuman itu, bila perlu dibawa ke hulu setra bagi Jabawangsa karena dia telah memada-mada raja atau memada-mada golongan penguasa pada zamannya. Pengendalian mitos maupun kepercayaan ini sudah tidak terjadi sebab turunnya peraturan daerah yang membuat tradisi tersebut tidak dilakukan secara tradisional seperti zaman dahulu. Namun, tradisi penyucian bayi kembar buncing masih tetap dilakukan seperti syukuran kelahiran bayi pada umumnya. Lain desa lain adat, seperti masyarakat Buleleng, jika ada keluarga yang mempunyai anak kembar buncing maka akan dibuatkan pelinggih, dan pelinggih itu diletakkan di luar area sanggah atau merajan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah informasi.